Halo teman-teman, selamat pagi, siang, dan sore. Jam berapapun kalian nonton, pada kali ini kelompok kami akan menjadi kelompok pertama yang berpresentasi di mata kuliah Kajian Kultural Komunikasi. Nah, di hari ini kami akan mempresentasikan materi fase kebudayaan. Yang pertama, Serafina Lovita Sudarko, yang kedua, Tanti Devi Santosa, yang ketiga, Junifer Kristen Santika, yang keempat, Pamela Julia Pusung, yang kelima, Rebecca Yoranita, yang keenam, Sania Ruli Francia Situmorang, dan yang terakhir, yang ketujuh adalah Igusti Ayu Laksmi Devi. Nah, pada hari ini kita mempunyai 6 poin pembahasan di materi ini. Kita masuk ke poin pertama, yaitu komunikasi zaman purba. Proses komunikasi telah ada sejak zaman dahulu kala atau zaman purba. Proses komunikasi zaman purba tentunya sangat jauh berbeda dari zaman saat ini yang sudah canggih. Namun kita tetap harus tahu dan menghargai bagaimana manusia purba atau nenek moyang kita zaman dahulu kreatif untuk mencari cara berkomunikasi. Zaman prasejarah atau praksara di Indonesia berlangsung dari zaman Paleolitikum atau Pleistocene berlangsung kira-kira 600.000 tahun yang lalu dengan ciri khas semua perlengkapan menggunakan batu. Hidup berkelompok 10 hingga 15 orang dan selalu berpindah-pindah tempat. Dan belum mengenal tulisan, sehingga pada zaman ini disebut juga masa Nirleka. Nir artinya tidak ada, sedangkan leka artinya tulisan. Di zaman ini mereka sudah tahu tentang api, dimanfaatkan sebagai senjata untuk menghadapi makhluk hidup lain, bahkan alat komunikasi antar kelompok sebagai simbol. Misalnya seperti sedang melakukan perburuan yang jaraknya jauh, mereka akan menggunakan asap sebagai alat komunikasi. Pada zaman ini juga mereka mulai berburu dan mengumpulkan bahan makanan dari alam. Biasanya manusia prasejarah hidup di dalam gua atau di pinggir sungai. Masuk pada zaman Mesolitikum, zaman yang mulai membentuk budaya. Manusia purba mulai membuat rumah dan memperindah barang-barang, bercocok tanam, bahkan menganyam. Manusia purba zaman ini mulai mengenal kesenian dengan melukis pada sebuah gua. Hal ini termasuk tanda adanya komunikasi pada zaman Mesolitikum. Salah satu lukisan gua yang terdapat di Indonesia terletak di Maros, Sulawesi Selatan. Ditemukan tapak tangan berwarna merah dan gambar babi hutan yang oleh para ahli diyakini sebagai kebudayaan masyarakat prasejarah. Yang ketiga ada zaman Neolitikum. Zaman ini merupakan masa revolusi dari kehidupan praaksara. Di samping bercocok tanam, mereka juga sudah berternak sapi, kuda, agar dagingnya dapat dikonsumsi. Jadi bukan sekadar berburu lagi. Zaman ini kebudayaan mulai sangat berkembang seperti gerabah dan kain tenunan. Inilah yang disebut dengan masa revolusi. Manusia prasejarah mulai memikirkan cara untuk memproduksi makanan sendiri yang juga berhubungan dengan akal. Pada zaman inilah era manusia yang seperti zaman sekarang mulai berkembang. Lalu masuk pada zaman Megalitikum, di mana pada zaman ini merupakan masa di mana manusia purba mulai mengetahui upacara atau ritual, misalnya seperti menhir atau upacara untuk berkomunikasi dan menghormati para leluhur. Pada masa ini juga manusia purba telah menjadi manusia yang seperti manusia pada saat ini, baik dari postur badan hingga akal dan budi. Beralih dari masa manusia purba, prasejarah atau praksara, kita masuk ke zaman kuno, masa-masa kerajaan. Para raja terdahulu menggunakan daun lontar sejak abad ke-5 sampai abad ke-10 sebagai media dalam menulis surat atau pesan pengumuman kepada rakyat. Kegiatan komunikasi pada masa ini tidak hanya menggunakan daun lontar, tetapi bisa juga pada media seperti tulang hewan dan juga prasasti. Di Indonesia sendiri, kegiatan surat menyurat telah ada sejak zaman kerajaan Hindu seperti Pajajaran, Mataram, Majapahit, Kutai, dan kerajaan Buddha seperti Sriwijaya. Pada zaman ini, huruf Palawalah yang sering tertulis di daun lontar maupun tulang hewan dan juga prasasti. Tentunya, cara berkomunikasi yang dilakukan nenek moyang sangat berbeda jauh dengan saat ini, di mana teknologi sudah ada dan semakin canggih. Namun, kecanggihan teknologi saat ini tidak dihasilkan begitu saja, tentu melalui proses-proses seperti yang telah dilalui oleh nenek moyang. Perjalanan menuju kecanggihan teknologi akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu perkembangan media. Untuk di bagian media yang pertama kali ditemukan adalah penemuan mesin cetak pertama oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1455.
Hal tersebut adalah sebuah revolusi teknologi pertama manusia dalam hal penyebaran informasi ke banyak kalangan dengan cepat setelah ditemukannya kertas. Kemudian dengan penemuan alat cetak, maka terbitlah surat kabar, majalah, buku, dan alat cetak lainnya yang berkembang dengan pesat. Selain itu juga ada di bagian media audio, yaitu dengan munculnya radio yang hingga sekarang masih ada, namun memunculkan inovasi-inovasi di berbagai platform di sosial media sesuai dengan berkembangnya teknologi di masa kini. Meskipun radio sampai sekarang masih ada dan sejak dulu hingga sekarang masih menyajikan lagu-lagu dan berita informasi terkini, media sejenisnya tampak sudah mengalami perkembangan pesat di mana informasi terkini dan lagu-lagu tersebut dapat diakses melalui ponsel masing-masing penggunanya. Selain itu, jenis media seperti buku, koran, majalah, video, film, dan media yang lainnya sudah tidak lagi berdiri sendiri-sendiri. Mereka saling memperkaya program siarannya dan bekerja sama. Kala kian terfragmentasi, orang-orang berdiri dengan berbagai media yang tersedia saat ini. Perubahan konvergensi teknologi terkait teknologi informasi berubah ke teknis statis, ke dinamis, dari video, film, grafis menjadi omnidirectional images. Kemudian, media tradisional dan media baru saling memiliki keterkaitan di mana tidak adanya kerugian yang dialami oleh media tradisional, karena kemajuan teknologi komunikasi telah melahirkan internet, newsgroup, mailing list, televisi kabel multisaluran, dan lain-lain. Dan dengan kehadiran media baru ini membuat lingkungan media massa mengalami berbagai perubahan dan peningkatan yang berkembang secara pesat. Lalu poin yang ketiga yaitu determinasi teknologi. Determinisme adalah teknologi tentang sesuatu yang berpengaruh untuk memutuskan atau menentukan sesuatu. Nah, dalam hal ini, McLuhan melihat media sebagai hal utama yang menentukan atau mempengaruhi hal lainnya. Secara umum, teori ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana teknologi, terutama media, menentukan bagaimana individu dalam masyarakat memikirkan sesuatu, merasakan sesuatu, dan melakukan tindakan tertentu. Teori ini mempunyai 3 kerangka urutan pemikiran, yaitu yang pertama, penemuan-penemuan hal baru dalam bidang teknologi komunikasi menyebabkan perubahan budaya. Yang kedua, perubahan komunikasi manusia membentuk eksistensi kehidupan manusia. Dan yang ketiga, we shape our tools and they in turn shape us. Dari McLuhan, di mana kita membentuk alat-alat yang kita perlukan, dan sekarang giliran alat-alat itu yang membentuk diri kita. McLuhan mengidentifikasi teknologi media yang memiliki peran penting dan mendominasi kehidupan manusia pada waktu tertentu, dan ia membaginya ke dalam 4 periode, yaitu yang pertama periode tribal, budaya ucap atau lisan, yaitu praliterit mendominasi perilaku komunikasi manusia pada saat itu. Ucapan dari mulut ke mulut menjadikan manusia-manusia yang menggunakannya sebagai sebuah komunitas yang kohesif. Indera pendengaran memegang peran penting dalam proses komunikasi ini. Yang kedua, periode literatur, di mana sudah ada penemuan alfabet fonetis yang digunakan oleh manusia sebagai simbol-simbol untuk berkomunikasi secara tertulis tanpa interaksi tatap muka. Nah, melalui budaya baca, tulisan memudahkan manusia untuk mendapatkan informasi, serta penglihatan merupakan indera penting dalam proses komunikasi ini. Nah, yang ketiga adalah periode percetakan, di mana penulisan teks secara massal walaupun masih bersifat linier, tetapi tidak dapat dilakukan pada periode literatur. Seiring dengan ditemukannya teknologi mesin cetak oleh Johann Gutenberg, maka manusia pun memasuki periode percetakan. Buku-buku dan material cetak dapat digunakan oleh semua orang, sehingga produksi tulisan secara massal ini membentuk homogenitas dalam masyarakat karena terjadi pengiriman pesan yang sama kepada semua orang.
Dilihat dari proses konsumsi pesannya, pada periode ini manusia tidak perlu untuk berada berdekatan secara fisik untuk berbagi pesan, tetapi manusia seperti terisolasi dan masyarakat pun menjadi terfragmentasi. Dan yang terakhir adalah periode elektronik, di mana ditemukannya teknologi komunikasi telegraf yang menjadi awal dari periode musnahnya fragmentasi masyarakat. Nah, jauhnya jarak untuk berkomunikasi tidak lagi dirasakan dalam periode ini, sehingga manusia dengan manusia lain menjadi terasa sangat dekat. Nah, tayangan mengenai dunia luar di televisi menjadikan penonton televisi seolah-olah ia berada di belahan bumi yang lain dan menyaksikan secara langsung realitas yang terjadi di sana. Kecanggihan dalam proses komunikasi ini memerlukan pemanfaatan indrawi secara maksimal, sehingga budaya lisan, budaya baca, serta budaya melihat dan mendengar dapat diintegrasikan dengan baik. Nah, dalam penerapan teori ini dapat dilakukan dalam setiap konteks komunikasi. Namun, sesuai dengan ide McLuhan untuk menekankan penggunaan indera dalam proses komunikasinya dan media sebagai titik tolaknya, maka teori ini paling sering diterapkan dalam konteks komunikasi massa. Lalu poin keempat yaitu fase digital. Selanjutnya kita akan membahas era industri 1.0 sampai 4.0 fase digital. Revolusi industri merupakan suatu perubahan secara besar-besaran yang terjadi pada bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, sehingga perubahan tersebut sangat berpengaruh dan memiliki dampak besar pada berbagai sektor. Revolusi pertama kali terjadi di Inggris dan merupakan revolusi ekonomi pertama yang terjadi dan membuat negara Inggris yang semulanya agraris menjadi negara industri. Hal tersebut ditandai dengan memproduksi barang konvensional, masih memanfaatkan tenaga hewan, bukan tenaga mesin, dan lokasi produksi masih di rumah warga, bukan di pabrik. Revolusi industri diawali dengan bermunculannya mesin-mesin yang akan menggantikan tenaga manusia maupun hewan sehingga dapat memproduksi barang secara massal. Lalu, pabrik-pabrik juga mulai dibangun sehingga banyak masyarakat yang melakukan urbanisasi. Yang pertama ada era industri 1.0. Diperkirakan awal terjadi revolusi industri adalah sekitar tahun 1750 sampai 1850 atau pada akhir abad 18. Diawali dengan peralihan dalam penggunaan tenaga kerja pada akhir abad ke-18, yaitu ditemukannya dan digunakannya mesin tenaga uap dalam proses produksi barang. Sebelum menggunakan mesin uap, masyarakat memproduksi barang konvensional dengan menggunakan tenaga otot manusia maupun hewan, tenaga air, dan tenaga angin. Sektor industri yang menjadi babak awal yaitu industri tekstil, pengembangan teknik pembuatan besi, dan peningkatan penggunaan batu bara. Yang pertama, industri tekstil yang awalnya pembuatannya menggunakan tenaga manusia, lalu berubah menjadi tenaga mesin. Yang kedua, pengembangan teknik pembuatan besi dikarenakan bahan baku dalam pembuatan mesin-mesin pabrik. Lalu, peningkatan penggunaan batu bara sebagai bahan bakar kapal dan kereta api yang memiliki waktu perjalanan lebih singkat karena sebelumnya transportasi yang digunakan adalah tenaga hewan. Selanjutnya ada era industri 2.0 yang terjadi di awal abad ke-20 dan beberapa produksi sudah menggunakan tenaga mesin yang menggantikan tenaga otot manusia maupun hewan. Dalam perkembangan pada revolusi ini, tenaga mesin uap mulai digantikan dengan tenaga mesin listrik. Selain itu, pemindahan barang juga sudah tidak didukung oleh tenaga otot manusia, melainkan menggunakan ban berjalan atau conveyor belt. Hal tersebut ditandai dengan terciptanya lini produksi yang menggunakan ban berjalan pada tahun 1913. Pada era ini, perubahan sangat dirasakan secara signifikan karena adanya tenaga listrik, ban berjalan, dan lini produksi, yaitu menurunkan waktu dan biaya produksi. Selain dalam proses produksi barang, revolusi industri 2.0 juga berdampak pada kondisi militer Perang Dunia II. Banyaknya produksi tank, pesawat, dan senjata-senjata tercipta demi mendukung berlangsungnya Perang Dunia yang semua itu terjadi karena adanya produksi massal. Oke, sekarang kita masuk ke era 3.0 teman-teman.
Nah, pada era ini ditandai dengan munculnya perkembangan teknologi informasi dan elektronik pada bidang industri. Nah, era 3.0 ini terjadi sekitar tahun 1960 sampai 2010. Salah satu penanda yang paling terlihat pada era ini adalah di mana sebelumnya segala peralatan industri itu digerakkan oleh tenaga manusia dan hewan. Namun pada masa era 3.0 ini telah berkembang dengan digantikan oleh mesin yang bisa bergerak secara otomatis dan juga lebih cepat. Lalu komputer menjadi salah satu penanda pada era ini. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa peralatan industri yang awalnya digerakkan oleh manusia dan hewan lalu berkembang menjadi digerakkan oleh mesin. Nah, mesin yang dimaksudkan di sini adalah komputer dan juga robot. Maka dari itu pada era ini ada istilah nih teman-teman yang disebut komputerisasi. Sehingga munculnya atau keberadaan komputer inilah yang jadi tanda masuknya era 3.0 ini. Selain itu, era ini juga disebut sebagai abad informasi. Selanjutnya, komputer Colossus menjadi komputer pertama yang dinilai sangat luar biasa. Nah, pada masa ini, komputer yang pertama kali muncul itu adalah komputer Colossus, teman-teman. Komputer ini masuk pada Perang Dunia yang kedua. Komputer ini adalah komputer yang punya ukuran sangat besar, sangat raksasa, dan dia tidak punya RAM. Akan tetapi, dia ini bisa bekerja dengan luar biasa. Kenapa sih bisa dibilang luar biasa? Karena saat itu komputer ini bisa memecahkan kode yang dibuat oleh Nazi Jerman, sehingga komputer ini sangat luar biasa begitu, teman-teman. Selanjutnya, perbedaan komputer dahulu dan sekarang itu sangat terasa, terutama pada ukuran dan daya listriknya. Nah, namun selain perbedaan ukuran dan daya listrik, ada perbedaan lainnya nih teman-teman. Dahulu komputer itu hanya bisa menerima perintah dari pita kertas. Tetapi komputer sekarang ini sudah bisa menerima perintah dari manusia lewat keyboard. Lalu untuk ukuran, jadi awalnya ukuran komputer itu gede banget teman-teman, besar sekali, bahkan seukuran dengan kamar tidur. Namun seiring perkembangannya, kini komputer dibuat lebih kecil dan bahkan mungkin lebih tipis atau minimalis. Mungkin teman-teman punya sekarang di rumah. Lalu perbedaan menonjol juga terjadi pada daya listriknya. Dahulu komputer Colossus ini butuh daya listrik mencapai 8.500 watt. Tetapi sekarang komputer hanya membutuhkan daya listrik yang lebih sedikit, namun tetap memiliki kemampuan yang luar biasa. Lalu terdapat inovasi yang membuat operator produksi digantikan dengan operasional mesin. Jadi tentunya banyak sekali inovasi-inovasi yang terjadi pada era ini, yang dimana inovasi inilah yang berusaha untuk menggantikan peran operator produksi atau orang atau pekerja menjadi operator mesin, yaitu alat atau mesin tadi. Nah, ada nih contoh yang menunjukkan bahwa tenaga operator digantikan oleh mesin, yaitu operator telepon yang ada di banyak perusahaan-perusahaan telepon. Karena pada saat itu sudah menggunakan relay. Hal itu memudahkan sehingga para penelpon cukup tekan nomor yang dituju untuk menghubungi orang lain. Hal ini karena komputer bisa menggantikan segala pekerjaan berat. Misalnya angkat barang-barang berat itu ada mesinnya, lalu motong pohon, motong besi itu juga ada mesinnya. Kenapa? Karena itu tidak terbatas oleh waktu, teman-teman. Mereka bisa terus bekerja bahkan tanpa istirahat. Mungkin kalau manusia kan ada capeknya gitu, tapi kalau alat dia tidak terbatas oleh waktu seperti itu. Tapi selain itu ada contoh lain juga nih. Jadi teman-teman, pada era ini juga ada perkembangan yang terjadi pada musik. Awalnya musik itu memakai pita kaset, tetapi pada masa 3.0 itu udah memakai compact disc atau CD. Nah, selain itu juga ada kemajuan pada audiovisualnya. Seperti dulu menonton film dengan video player lalu berubah menjadi DVD player. Pada era ini sebetulnya terjadi perubahan yang cukup besar dari data analog ke data digital, mulai memasuki ke era digital seperti itu. Maka era ini juga disebut sebagai era digital karena berbagai pekerjaan sudah dilakukan dengan menggunakan komputer. Begitu teman-teman yang pada era 3.0. Oke, selanjutnya kita beralih ke era 4.0. Jadi era 4.0 muncul sekitar tahun 2000-an di Jerman.
Nah, hadirnya era ini tuh sangat sulit nih teman-teman buat dihindari oleh manusia. Karena proses ini akan terus berjalan atau berkembang di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia sendiri. Jadi sebenarnya terdapat perbedaan antara era 4.0 dengan era sebelumnya, tetapi pada dasarnya era ini tetap mengacu pada era yang ada sebelumnya, atau era 3.0 tadi. Kalau era 3.0 menggunakan komputer dan robot, begitu juga era 4.0 juga tetap menggunakan komputer. Yang menjadi pembeda adalah pada munculnya jaringan internet. Selanjutnya, produktivitas pada era ini dinilai lebih efisien dan efektif. Nah, mengapa dikatakan lebih efektif dan efisien? Karena pada era ini masyarakat menggunakan komputer dengan internet untuk mencari segala informasi. Dan juga pada era ini mulai ditandai dengan data, mesin, dan juga konektivitas manusia yang bisa mereka lakukan secara virtual. Nah, selanjutnya kita ambil contoh nih, di Indonesia sendiri, Bapak Presiden Joko Widodo meluncurkan Making Indonesia 4.0, yaitu roadmap dan juga sebuah strategi untuk memasuki era digital dunia. Nah, strategi ini fokus pada 5 hal teman-teman. Nah, yang pertama itu ada Internet of Things, lalu kedua Artificial Intelligence, ketiga Human Machine Interface, yang keempat teknologi robotik dan sensor, dan yang kelima adalah teknologi 3D printing. Nah, adapun salah satu pernyataan yang kami kutip dari Prasetyantono di mana kehadiran revolusi industri 4.0 berupa peningkatan perkembangan teknologi sangat canggih yang sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia seperti kecerdasan buatan, lalu perdagangan digital atau e-commerce, data raksasa, teknologi finansial, ekonomi berbagi, hingga penggunaan robot. Fenomena digital pada era ini sangat sering ditemui dalam kehidupan masyarakat yang sekarang. Kita ambil saja contoh yang kemungkinan besar teman-teman di sini juga pernah ikutin, seperti teknologi digital komputer, e-money, di mana semua orang sekarang udah nggak bawa uang cash lagi, tapi mereka bisa menggunakan aplikasi seperti Dana, OVO, GoPay, dan mungkin masih banyak lagi. Lalu e-media atau media digital untuk mencari segala informasi. Misalnya aja sekarang teman-teman pasti sedang menggunakan e-book, di mana teman-teman bisa membaca dan mencari informasi secara digital. Bahkan mungkin film sekarang juga berbasis digital. Intinya pada era ini semua terasa lebih digital karena menggunakan internet untuk melakukan segala sesuatu. Seperti itu. Selanjutnya poin kelima, Circuit of Culture. Circuit of Culture atau sirkuit budaya dari Stuart Hall merupakan kerangka kerja analistik untuk melihat popular culture atau budaya populer. Circuit of Culture ini berawal dari model encoding-decoding yang dikembangkan oleh Stuart Hall selama waktunya di British Center for Contemporary Cultural Studies atau CCCS. Model sirkuit pertama memiliki banyak kekurangan, sehingga model sirkuit budaya selanjutnya dibuat lebih sederhana dengan mengambil basic dari model pertama. Dan terdapat 5 elemen yang saling melengkapi, yaitu representation, identity, production, consumption, dan regulation. Nah, kita masuk ke elemen pertama, yaitu representation. Representation atau representasi merupakan penggambaran sesuatu, deskripsi, atau juga bisa sebuah tanda atau simbol. Nah, Hall menyebut pemahaman umum ini sebagai peta konseptual, dan menunjukkan bahwa dalam berbagi peta konseptual yang kira-kira serupa, kita dapat membangun budaya makna bersama dan dengan demikian membangun dunia sosial yang kita tinggali bersama. Elemen kedua yaitu identity atau identitas, berangkat dari representasi, seseorang akan diakui keberadaannya atau eksistensinya, sehingga seseorang ini akan mendapatkan identitas. Nah, identitas ini dibentuk oleh seseorang atau individu lainnya. Elemen ketiga yaitu production atau produksi. Di sini dianggap sebagai proses dan praktik ekonomi murni. Nah, untuk menghasilkan sebuah produk budaya. Untuk menghasilkan produk yang sukses secara ekonomi, makna budaya, norma, dan nilai merupakan faktor yang penting yang perlu dipertimbangkan dalam tahap produksi ini.
Elemen keempat yaitu consumption atau konsumsi. Nah, dalam studi budaya, konsumsi mengacu pada penggunaan dan juga investasi budaya. Dalam hal ini mempertimbangkan reputasi, nilai uang, fasilitas, dan juga sebagainya. Nah, konsumsi ini bukanlah akhir dari proses circuit of budaya, tetapi ada yang terakhir yaitu regulasi atau regulation. Nah, regulasi ini dibentuk untuk melindungi produk budaya tersebut. Kelima elemen dalam sirkuit budaya ini mampu menjelaskan bagaimana sebuah produk budaya terbentuk dengan representasi tertentu, bagaimana asosiasi identitas yang ditampilkan, bagaimana proses sebuah budaya diproduksi, bagaimana dikonsumsi, dan juga bagaimana mekanisme yang mengatur produk budaya tersebut. Kelima elemen ini saling terhubung dan saling membangun masing-masing elemen. Seperti yang kita dapat lihat pada gambar, seluruh arah panahnya saling berhubungan. Contoh studi kasus yang dapat saya berikan adalah mengenai film. Nah, setiap film merepresentasikan hal-hal yang berbeda. Misalnya, film Train to Busan yang merepresentasikan dunia yang dipenuhi oleh zombie atau yang diserang oleh zombie. Kemudian, identitas yang diberikan dalam sebuah film ini dapat diinterpretasi berbeda oleh setiap penonton itu. Misalnya, pada pemeran utama yaitu dua penonton menginterpretasikan pemeran utama ini dengan berbeda. Penonton A menginterpretasikan seorang ayah ini identitasnya sebagai seseorang ayah yang sangat sibuk dengan pekerjaannya. Nah, sedangkan penonton B memberikan identitas kepada pemeran ini yaitu seorang ayah yang menahan rasa sakitnya untuk terlihat tegar di depan anaknya. Nah, selanjutnya produksi. Nah, produksi di sini berfokus pada bagaimana proses terbentuknya film sehingga menjadi sebuah produk yang pada akhirnya memiliki makna dan juga harganya. Selanjutnya konsumsi. Bagaimana film Train to Busan ini dikonsumsi oleh para penonton? Apakah pesan yang terdapat di film itu dapat disampaikan dengan baik? Nah, selain itu konsumsi di sini juga mengarah mengenai komersialisasinya atau hasil penjualannya. Dan terakhir itu ada regulasi di mana film ini mendapat perlindungan oleh kebijakan yang ada. Dan poin keenam yaitu fase kebudayaan dengan komunikasi. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang terakhir yaitu fase kebudayaan dengan komunikasi. Manusia terus berkembang, demikian juga dengan media. Perubahan fase manusia itu bisa kita lihat dari sejak masa purba hingga sekarang. Demikian juga dengan media yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Nah, Ellingsworth pernah mengatakan bahwa proses komunikasi antar budaya juga berpusat pada adaptasi. Bila mana suatu situasi nampak menguntungkan atau menunjang hal satu pihak, maka pihak yang tidak diuntungkan itu akan lebih menunjukkan perilaku adaptif. Adaptif yang dimaksud di sini itu adalah menyesuaikan diri dengan kebudayaan yang bisa lebih menguntungkan. Contohnya, alat komunikasi. Saya mengambil contoh di sini sebagai alat komunikasi. Sejak zaman purba itu manusia sudah berkomunikasi, melalui prasasti, gambaran di gua, dan sebagainya. Lalu kemudian beralih menjadi tulisan di kertas. Kemudian muncul pula media massa seperti TV dan radio, dan hal itu terus berkembang hingga sekarang. Manusia berkomunikasi melalui teknologi-teknologi yang ada sekarang. Nah, manusia itu mengikuti semua perubahan yang ada. Mereka membeli TV, membeli HP, dan sebagainya. Nah, disinilah perilaku adaptif manusia ditunjukkan. Mereka terus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kayak sekarang, setiap tahun itu kayak merek HP baru pasti selalu keluarkan. Nah, pasti manusia itu selalu berbondong-bondong untuk membeli model terbaru karena ya menurut mereka yang lebih bermanfaat dan ya lebih keren aja gitu, gak ketinggalan zaman. Nah, itulah contoh perilaku adaptif manusia. Lalu masuk ke bagian kedua, komunikasi manusia menjadi semakin praktis.
Jika pada zaman dahulu itu menyampaikan pesan atau berita harus disampaikan dari mulut ke mulut atau melalui surat, yang mana memakan waktu cukup lama, sekarang ada yang namanya media massa, seperti televisi, radio, ataupun koran yang bisa menyampaikan berita dengan cepat dengan cakupan audiens yang lebih banyak. Namun, semakin kesini, media penyampaian berita dan pesan itu menjadi lebih praktis lagi. Demikian juga dengan media yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Ada yang namanya smartphone, HP yang sering kita gunakan, yang pasti semua dari kita punya. Nah, smartphone ini sebuah alat yang bisa kita gunakan untuk bertelepon, berkirim pesan, melihat berita, mendengarkan musik, dan sebagainya. Kalau dulu kita menelpon harus pakai telepon umum atau pakai telepon kabel. Kalau kita mau berkirim pesan harus lewat surat. Kalau mau melihat berita harus lihat koran dulu atau buka TV dulu. Kalau dengar lagu kita harus pakai alat pendengar lagu kayak Walkman dan sebagainya itu. Nah, sekarang kita hanya butuh satu alat yang bernama HP ini. Semua itu jadi lebih praktis. Nah, bahkan televisi atau apapun itu udah jarang banget sekarang. Pasti kalian tuh udah jarang banget kan nonton televisi karena semua itu bisa kita tonton dari HP. Berita yang bisa kita dapatkan di televisi itu bisa kita dapatkan dari platform lain seperti media sosial lain yang lebih sering kita buka daripada berita di televisi. Nah, begitulah komunikasi manusia menjadi semakin praktis. Manusia tuh jadi semakin lebih nyaman dengan teknologi yang sudah ada sekarang. Nah, dengan demikian juga kebudayaan ikut berubah, mengikuti perkembangan zaman itu kan, mengikuti semua perkembangan yang ada. Di era digital yang semakin mengemukakan teknologi ini, semua hal itu bisa dibuat menjadi praktis. Demikian juga dengan komunikasi manusia. Contohnya, dulu anak-anak itu berkumpul bermain bola bersama untuk menghabiskan waktu. Sekarang mereka berkumpul untuk bermain game, mabar, main bareng gitu kan, main ML lah, main PUBG, dan sebagainya. Padahal harusnya kumpul-kumpul itu harus digunakan kayak quality time gitu kan antara orang-orang, antara teman-teman gitu. Tapi yang ada malah mereka menghabiskan waktu dengan gadget mereka masing-masing. Pasti kalian juga kalau lagi nongkrong sama teman-teman kayak gitu kan. Nah, kebudayaan manusia yang berubah itu terlihat di sini. Dulunya rasa kebersamaan itu sangat dijunjung dan sekarang malah lebih individualis karena adanya teknologi ini. Nah, begitu contohnya. Tapi kita bisa melihat dari semua perubahan ini, kita bisa melihat bahwa komunikasi tetap ada. Bagaimanapun perkembangannya, bagaimanapun perubahan yang ada, komunikasi itu tetap ada di antara manusia. Dan akan selalu berkembang lagi ke depannya. Dan kita nggak tahu gimana berkembangnya, yang penting komunikasi itu selalu ada dan selalu berkembang mengikuti kebutuhan dan mengikuti zaman yang ada. Demikian presentasi dari kami, terima kasih. Nah, teman-teman, kita udah nyiapin 6 pertanyaan untuk teman-teman. Pertanyaan yang pertama, sikap adaptif seperti apa yang dimaksud dalam fase kebudayaan komunikasi? Dan berikan contoh lainnya. Yang kedua, jelaskan mengapa zaman Neolitikum merupakan zaman revolusi dalam kehidupan manusia purba. Nah, kali ini juga berikan contoh lainnya yang menunjukkan revolusi tersebut. Boleh juga berupa peninggalan sejarah. Yang ketiga, pada era 3.0, walaupun sudah ada komputer dan tenaga manusia telah diganti komputer, menurut kalian apakah kini semua tugas manusia telah digantikan dengan komputer atau tidak? Kalau tidak, coba sebutkan contohnya. Yang keempat, apakah teman-teman dapat memberikan contoh studi kasus yang serupa dengan menggunakan teori circuit of cultural? Lalu yang kelima, dari ketiga kerangka urutan pemikiran teori, determinasi menurut McLuhan, apakah pemikirannya terjadi pada era saat ini? Berikan juga contoh konkretnya. Lalu yang keenam, menurut analisis Anda, apakah media baru sebagai transformasi media tradisional cukup memberikan keuntungan bagi khalayak luas dari sisi produksi dan juga konsumsi?